Nabi, baik dari manuskrip zaman masa lalu sesuai dengan zamannya, maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak. Kemudian saya melakukan verifikasi sumber. Saya kritik, saya verifikasi validitas dan orisinalitasnya. Kemudian saya pilah mana sumber yang primer. Adakah sumber yang langsung ditulis oleh orangnya atau ditulis oleh orang lain tetapi dia pernah bersama dengan orang-orang yang ditulis dengan nasab itu, atau sumber itu tidak sezaman tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan. Setelah mengadakan verifikasi dan memilah, kemudian saya melakukan interpretasi sumber. Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu, saya interpretasikan sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah historiografi bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Atau sambil berdiri aja ya. Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra bin Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ahmad bin Isa, ini titik poinnya. Dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Kemudian menurut keluarga Ba'alawi, Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi. Selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu, biar orang itu tidak mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 345. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah.
mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubaid atau Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-5, Muntaqilat Talibiyah, karya Abu Ismail Toba yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak Ubaid. Kitab abad ke-5, Tahdhibul Ansab, karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5, Al-Mazdi, karangan Al-Umari, wafat 490 menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5 sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun, masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad ke-5 tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr. Menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicetak abad ke-5, 3 ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6, Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis tahun 597 Hijriah, karya dari Imam Fahru Raji yang wafat 606 Hijriah menyebutkan bahwa keturunan Ahmad bin Isa hanyalah dari 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sudah hasr. Imam Al-Fahru Raji ketika menyatakan anak Ahmad hanya 3 menggunakan jumlah ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin. Menurut ulama nasab, apabila kitab nasab menggunakan terma jumlah ismiyah, ini menunjukkan makna hasar atau terbatas. Berbeda ketika ulama nasab menggunakan jumlah fi'liyah, semisal fa'aqaba min salasati banin, ini masih memungkinkan ada nama lain selain 3. Tapi ketika terma kalimat menggunakan jumlah ismiyah, seperti Asy-Syajarah Al-Mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fahru Raji berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Begitu pula lafaz salasati banin merupakan isim adat bilangan. Menurut ahli usul fikih, lafaz adat merupakan salah satu lafaz khusus. Jika dikatakan fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin, maka maksudnya adalah 10 orang miskin. Tidak kurang, tidak lebih. Maka ketika di abad ke-9, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah, maka nama itu tertolak. Lalu dari mana Imam Fahru Raji mengetahui 3 ini? Tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah, inilah yang dikritisi oleh Rumel Abbas misalnya dan yang lain sebagainya. Imam Fahru Raji, saudara, ketika menyebut anak Ahmad bin Isa hanya terbatas pada 3 saja, ini sangat bisa dipercaya. Kenapa? Karena ia tinggal di kota Roy di Iran. Sedangkan di Roy banyak anak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nah, ini sabotase. Jangan-jangan ini yang megang ini ada al-alnya enggak namanya nih? Al-anu gitu. Kitab abad ke-7. Ini tadi abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak itu mati. Sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada yang sampai kepada kita dari abad ke-7, ke-8 dan ke-9 awal. Kitab abad ke-7 Al-Fahri, karangan Imam Al-Marwazi yang wafat 614 Hijriah, juga tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia hanya menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad.
Kitab abad ke-8 Al-Asili karya At-Taqtaqi yang wafat 709 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8 As-Sabatul Musan karya Ibnu Al-Araj Al-Husaini yang wafat 787 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad 9 Umdatul Talib karya Ibnu Inabah yang wafat tahun 828 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Maka ada 8 kitab nasab yang sudah saya sebutkan yang membentang mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 awal sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3. Maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa dianggap sah. Next. Kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa pada abad 9 Hijriah. Dimunculkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang wafat 895 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah dengan menghusnudhoni. Ini bahasa saya. Kalau bahasa Tengku ini nggak boleh katanya husnudhon itu. Nama Abdullah yang ada pada As-Suluk sebagai Ubaidillah. Ceritanya ada kitab sejarah yang menyebutkan sebuah silsilah dari seorang ahli hadis yang bernama Ali. Abu Hasan Ali bin Muhammad. Terus binnya kemudian dia bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu kata keluarga Habaib ini, oh saya punya leluhur namanya Ubaid. Mungkin Ubaid ini adalah Abdullah. Maka kemudian diurutlah nasabnya dengan menghusnudhoni nama leluhurnya Ubaid ini sebenarnya namanya adalah Abdullah. Yang kemudian ditasgir menjadi Ubaidullah. Lanjut. Ini ada keterangannya. Di tahun 732 sudah ada orang yang dicatat kitab As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa. Selain dari 3 anaknya yang disebut dalam As-Sajalah Mubarakah. Namanya Ali dari keluarga Bajadid Abu Alwi. Katanya ia keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Abdullah. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nama Abdullah inilah yang dihusnudhoni oleh Ali As-Sakran sebagai Ubaid, di mana leluhurnya dulu bernama Ubaid.